Kalau di musim hujan itu tanpa atap nggak ada yang bisa sempurna. Tapi untuk perawatan ya tentu kita satu gini teman-teman. Hujan datang. Misalkan hujan malam nih, kita pagi-pagi kita usahakan ini. Om Rodi, setelah hujan itu langsung disemprot insek fungi nggak? Terutama fungi gitu. Kita biasanya fokuskan nggak akan sedikit pun menyalahkan air hujan. Tuh. Kita akan selalu berprinsip gini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Ramah, Hobi Papa Official ya. Siap, Om Hadir Rodi. lagi, teman-teman. Balik lagi nih. Sehat Kang Ramah? Alhamdulillah Om Rodi. Hobi Papa Official main lagi nih ke Maxi Grab Om Rodi. Iya, alhamdulillah. Banyak banget nih teman-teman update-update terbaru, berry set. Dan udah ada yang dipanen juga Om ya kemarin ya. Udah ada satu gospi di pot. Teralis sama Malika buah bonus. Itu dia. Ada Malika mantap. Nah, yang Gospi dan yang Malika nih teman-teman bisa tonton nih di thumbnail yang ini nih teman-teman. Itu dia. Om, ya ini Maxi Grab kan tanpa atap Om. Iya. Kita nanti ini aja Om, kasih tips dan trik untuk teman-teman yang menanam anggur tanpa atap naungan Om di musim hujan seperti ini Om. Nah, nanti sebelum kita ke situ Om, kita review dulu Om seperti biasa Om, update-update di Maxi Grab ini Om. Insya Allah kan. Oke Om Rodi. Yo. Nah, ini di atas kita ini nih update pertama. Ya. Ada apa ini Om Rodi? Ini Cherry Crystal. Berry mirip Gospi ya, nanti matanya juga hitam, tapi daun beda teman-teman ya, jauh ya loncat, maksudnya nggak mirip, beda kalau kayak Gospi plus akademik itu buah mirip, daun mirip, batang mirip. Kalau ini beda teman-teman, tapi buah sih matanya mirip Gospi, luar biasa, mirip akademik. Berapa dompol ini Om Cherry? Ini dulu brokoli ya, brokoli bagus nih, ada 79, saya sortir kalau nggak salah hitung nih 30-30. Jadi 60, cobain lagi. Cuma dengan ditambahin itu kita pengurangan sayapnya banyak kan. Jadi sayap yang di atas ini nih teman-teman. Ini lebih banyak kita buang nih. Ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bekasnya 6 sayap nih. Buang. Kalau nggak dibuang nih sampai penuh teman-teman sampai sini. Ya, ini tujuan kita mengurangi beban ya. Mengurangi beban terutama saat sebelum mekar, supaya mudah-mudahan efeknya ketika beban nggak terlalu berat bisa mekar lebih bagus ya gitu. Karena pernah kita perhatikan gini, ada satu pohon kita lagi brokoli, ada mungkin 1-2 brokoli yang paling besar. Itu biasa kita perhatikan kalau kita nggak rapikan itu dia cenderung lebih banyak rontoknya. Yang besar itu, yang mungkin kita gadang-gadang ini jadi tandan terbesar. Ya, tapi ketika waktunya mekar, yang ukuran normal bisa mekar bagus, yang paling besar itu rontok bahkan hampir habis biasanya. Itu mungkin pelajarannya kalau dia tandan terlalu besar ya, apalagi ditambah buahnya banyak. Ya. Itu yang besar itu saran kita rapihin aja biar seimbang sama yang lain gitu, normal. Seperti ini kita nggak apa-apa korbanin sayap-sayapnya lebih banyak. Jadi ini temen ini sebenarnya pegangannya lebih panjang nih ya, cakep ya. Karena ini kita banyak sayap dibuang. Kalau hitung titik sayap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayap kita buang. Anggaplah ini ya, ini biar gampang nih. Ini sayap ya, sayap ini nih. Nah ini bekasnya kita buang-buang ini. Di sini kalau kita nggak buang ini dompolan sampai tinggi penuh nih. Jadi maksudnya brokoli, yang masih brokoli gitu Om, bentuknya gitu. Betul, ya. Kita dibuangin dari awal ya, dari awal brokoli udah apa, tapi udah agak renggang sebelum mekar. Jadi udah kelihatan tangkai-tangkai sayapnya. Biar kita memudahkan menguranginya gitu ya. Itu dia teman-teman. Ini jadinya harusnya gini teman-teman, ada seolah-olah ada pegangan ya. Ini karena sayapnya, sayap tandannya, sayap buahnya kita banyak buangin. Ya. Tujuannya itu tadi mengurangi beban pengisian buah juga pada saat pemekaran juga. Ya.
Nah ini di planter berapa nih Om? Planter 300 liter. Rata-rata di sini Om Rodi pakai planter 300? Ya, kebanyakan. Selebihnya ada 200, ada 150. Oh. Ada juga yang 100, tapi sedikit. Dan dikombinasi dengan di tanah langsung. Nah, sekarang lanjut berarti Om. Yang di belakang Om Rodi nih. Itu Jupiter. Nah, Ini Jupiter dulu keluar tandan 45. 45 di sini kita sortir jadi 30. Ini ada satu yang kosong, nggak apa-apa, nggak kita buang untuk ngisi biar nggak ompong ya. Dari berapa tersier nih Om? Dari 10 ya, ini kita pelihara 30. Karena waktu itu umur 5 bulan kurang lebih kita buahin. Relatif lebih muda dari yang lainnya. Kelihatannya batang-batang udah mencoklat, akhirnya kita pangkas di usia 5 bulan. Nah, ini setelah berry besar, makin menjelang kematangan, alhamdulillah ini Kang. Nah, di atasnya ini yang banyak keluar kembang lagi. Yang jadi perhatian saya juga nih Om. Ini mungkin bunga susulan sama buah yang ada ini lebih banyak susulan kalau kita hitung semuanya. Jadi tanpa sengaja teman-temannya kita nggak ada niat 2 lapis atau bunga susulan ini pembuahan bersusun, nggak ada niat. Tapi ketika kita ini tumbuh, kita pupuk biasa sebagaimana mestinya pupuk pembesaran buah ya. Awal pentil NPK 16, udah membesar kita NPK 16 ditambah SOP. Lah ini sekarang keluar bunganya malah lebih banyak teman-teman. Tadinya kita batasin dulu Kang. Batasin ya di kisaran 15 daun. Di sini nih tuh. Nah itu bat pada pecah. Lah kok bunganya banyak lagi. Akhirnya kita mau buang, sayang. Terus berkeluaran, akhirnya kita pelihara. Akhirnya kita positif. Karena banyak, sayang, ya kita pelihara teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelahnya dulu Om berarti Om. Nah ini sedikit geser, ada red rose nih Kang. Wah, red rose. Red rose. Ini kemarin pas mekar teman-teman, pas kena hujan 3 kali. 3 hari berturut-turut. Ini pas mekar barengan trans ya. Ini qadarullah Allah rontok agak banyak. Ya. Mungkin sekitar 50% Kang. Rontoknya. Ini kemarin nih tandan yang saya akan jadikan tandan terbesar di Maxi Grape Red Rose ini. Segini ya. Besar banget. Ternyata ketika kena hujan ini paling parah rontoknya. Sampai habis segini nih. Sampai kering loh teman-teman. Ini yang tanda-tanda normal malah kuat relatif masih tersisa. bagus sisanya. Gitu. Ini sekitar 50%. Kemarin juga ada bekas-bekas yang kita buang ya. Yang sampai habis juga ada. Gitu. Oke. Nah, mana lagi nih Om? Ini ada tamaki. Ini tamaki teman-teman ya. Berikutnya ini usia tanam hampir sama Jupiter, usia pemangkasan sama, pemupukan sama, perawatan sama, dan kondisinya pun sama, dibawa lagi buah belum matang. Ini teman-teman. Wah, ini juga luar biasa. Tapi ini udah duluan nih, udah jadi pentil gede-gede. Benar. Ini Kang. Bahkan sepertinya buah yang di atas ini cenderung lebih bagus daripada yang di bawah, maksudnya lebih utuh ya, lebih banyak tuh, lebih panjang. Ini belum dijarangin teman-teman. Ini lihat. Dengan kondisi ini udah ada di pentil, agak gede, kecil, ada yang brokoli, ada yang lagi mekar. Ada yang mekar atas tuh. Dan ini sama dilema juga tadinya. Udah sebagian dari dulu pas keluar bunga kita langsung buang. Tapi setelah itu kok lebih banyak lagi keluar, akhirnya kita tahan, kita pelihara seperti Jupiter. Jadi ini juga kita setting jadi pembuahan bersusun ya. Dua kali lah, kita nggak bakal nanti buahin lagi, kita istirahatin lah setelah ini habis nanti panen ya. Karena kita bentuk ulang lagi dari pemangkasan pondasi lagi nanti. Nah kita kalau lanjut kemana lagi nih Om? Nah ini ke trans. Ini dia jeng-jeng, luar biasa. Ini yang sempat dulu pernah kita liput cukang ya. Betul. Mungkin waktu itu baru brokoli kali. Ini berinya udah cukup besar ya. Mudah-mudahan nanti nggak kena jamur. Banget tuh. Sama ini juga teman-teman, sayap-sayapnya bagian kita buangin. Jadi nggak full ya, kita biarkan. Kita buangin. Tujuannya itu tadi, mengurangi beban, mudah-mudahan bisa kuat sampai matang. Untuk teman-teman nih yang mungkin mau menonton tentang transfigurasi ini, ada di thumbnail yang ini teman-teman. Kita pangkas long teman-teman ya ini, transfigurasi ini kita long. Biarpun banyak teman-teman yang lebih cocok di pangkas pucuk ya, potes pucuk. Memang dia bagus di potes pucuk, mudah banget keluar kembangnya. Ini karena kita space-nya terbatas ya, kita usahakan jangan terlalu jauh lah. Akhirnya kita kalau kita medium khawatir juga nggak dapat
maksimal, hanya kita agak long, alhamdulillah cukup lah. Ini dapat 45 tandan, dan ini kita nggak kurangi tandan, kita pelihara semua. Oh. Nah, Hanya sayap-sayapnya aja Om yang di. Ya, sayap-sayapnya aja di sini kita kurangi. Untuk tandan enggak, kita full masih 45. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, ini waktu itu ya hujan, pas mekar bareng Red Rose 3 hari itu berturut-turut. Saya juga khawatir nih, mudah-mudahan nggak rontok banyak. Nah, alhamdulillah ini hasilnya masih segini teman-teman. Ada rontok tapi masih nggak ada korban dompolan. Ya. Cuma mungkin korban beri lah ya ada. Maka ini udah lumayan cukup jarang. Kita kemarin hanya penjarangan sedikit. Jadi alhamdulillah jadi mudah penjarangannya, efek hujan. Luar biasa. Jadi termasuknya kemarin ya kalau dibilang kuat ya kuat. Mungkin nggak tahu di kondisi yang berbeda ya. Ya, nanti kita bahas Om ya tips and triknya nih. Nah, kita lihat yang lain lagi nih Om. Yang ya, kemarin terakhir kita update juga nih. Gospi. Nah, ini dia. Gospi teman-teman. Nah, luar biasa. Berikutnya Gospi ini teman-teman. Sama umur hampir kayak Candi Kristal tanamannya ya. Kurang lebih 6-7 bulan sekarang, hampir 8 bulan lah. Kalau umur pohon hampir sama, ini dulu keluar tandan 80 kita sortir jadi 50. Sama, ini juga tandannya kita banyak turun-turunin. Tuh banyak sayap yang kita potong-potong Kang. Luar biasa. Tapi untuk lebih banyak cerni, kita lebih banyakin lagi turun tandan. Makanya kita berani coba di 60, kalau ini di 50 tandan. Karena ini masih tergolong banyak nih sayapnya. Dan dari dompolan juga lebih padat ini Om ya, lebih banyak gitu, lebih ngumpul gitu. Semua pembuat pertama ya teman-teman. Dan semua tanpa naungan, alhamdulillah ini masih bisa relatif aman. Ya mudah-mudahan bisa matang selamat lah. Nah Om, kita tahu deh gitu Maxi Grape ini tanpa atap Om. Betul. Dan kemarin-kemarin ini semua sempat kehajar hujan Om. Nah, berbagi pengalaman deh, tips dan triknya Om Rodi untuk teman-teman nih yang menanam anggur tapi tanpa atap naungan Om. Gini teman-teman ya, kita memang tanpa atap, tapi bukan berarti kita udah bisa 100%, bukan. Kita yang berbagi kebiasaan kita, yang kita lakukan ya teman-teman. Tetap namanya kalau di musim hujan begitu, kalau tanpa atap nggak ada yang bisa sempurna. Dalam arti seperti musim kemarau, ya agak susah. Baik yang di atap ataupun yang nggak di atap. Apalagi yang nggak di atap ya Kang ya. Yang tanpa naungan itu biasanya perjuangan lebih berat. Paling yang sekarang mulai kita persiapkan apa? Ya pertama, pohon itu kalau kita mau nanam bibit jangan di pas musim hujan tinggi-tingginya. Misalkan sebelum-sebelumnya. Jadi ketika masuk musim penghujan, bibit udah relatif kuat akarnya. Tapi untuk perawatan, ya tentu kita satu gini teman-teman. Kalau memang nanti menghadapi musim hujan, kita kontrol pH tanah. Itu kan. Itu dengan cara penambahan pupuk kalsium, bisa dari dolomit atau pupuk magnesium sulfat. Intinya pH dijaga. Berikutnya air, jangan sampai tergenang. Ya tentu media tanam baik musim kemarau musim hujan harus poros, gembur dan poros. Apa tujuannya? Jadi ketika datang musim hujan akan lebih bisa air tuh nggak tergenang, lebih ngalir, lebih mudah turun. Jadi efeknya ke situ. Terutama yang menanam di tanah ya harus kita bikin parit-parit ya. Jadi air tuh ketika hujan besar pun dia langsung ngalir, jangan kebanjiran gitu. Kalau memang nanti kita pas mekar ada pohon-pohon anggur yang lagi bunga mau mekar, salah kita. Kalau bisa di atap sementara gitu kan. Karena memang kalau sekuat-kuatnya pun kalau dihajar terus-terusan gak bisa Kang, terus-terang kita juga akuin itu berat gitu. Biarpun kadang-kala ada pohon tertentu yang ya namanya rezeki kali ya, dia berhasil gitu. Cuma tipnya itu kalau bisa di atap. Ya, dan juga kita biasanya nih kalau misalkan ini lagi anteng-antengnya tiba-tiba hujan datang. Nah, biasanya kita misalkan hujan malam nih, kita pagi-pagi kita usahakan ini di plak-plak turunin sisa air hujannya ya biar turun. Setelah itu kita semprot pupuk kalsium, bisa manohara, bisa karoteboron, bisa CNG dan lain-lain. Seperti juga kalau kita ada oper penyemprotan ya teman-teman, obat-obatan kebanyakan itu bisa dinetralisir dengan disemprot ulang dengan pupuk kalsium. Itu salah satu fungsinya. Jadi memperkuat lah istilah gitu kan. Nah ngomong-ngomong penyemprotan obat-obatan Om, Om Rodi setelah hujan itu langsung disemprot insek fungi nggak? Terutama fungi gitu. Kita biasanya fokuskan kalsium dulu. Oh kalsium dulu. Karena fungi biasanya nggak langsung nyerang ya. Ya kita fungi setelah misalkan 2-3 hari lalu
udah pung ini. Sekarang hujan ya kita kalsium dulu gitu. Pungnya nanti lagi. Udah kira udah agak jarak jeda waktu cukup dari yang terakhir kemarin 3 kali, 3 hari. Ya paling enggak seminggu sekali lah. Jangan lupa inseknya untuk dripnya. Kalau ada gejala buru-buru semprot. Baik dari bawah ya, tabur atau kocor juga atasnya. Dan untuk penyiraman teman-teman ya, kalau memang hari ini udah kena hujan, atau tadi malam hujan, atau siang ini hujan, ya tentu kita biasa besok tahan dulu sehari itu. Biarpun ini lagi buah ya, lagi banyak. Karena setelah kena hujan, misalkan udah sore nih, nggak ada matahari terang lagi, atau malam hujan, besok berarti kita sehari itu kita biarpun kondisi panas, kita nggak siram dulu. Karena udah banyak air. Paling kalau lusanya nggak hujan, besoknya nggak hujan lagi, ya baru kita siram lagi. Pokoknya intinya tetap kontrol media tanam, Om ya. Betul. Jangan sampai kekeringan juga, jangan mentang udah hujan. Jangan gitu teman. Hujan itu kadang-kala kelihatannya gede, tapi dia sebentar. Itu kalau kita tampung dari lingkaran bak segini kan, ya, mungkin kita hanya dapat beberapa liter air. Kalau untuk nyiram nggak cukup. Jadi jangan mentang-mentang udah hujan, lalu teman-teman nggak usah nyiram. Ya. Apalagi daun banyak, buah banyak. Nah, kemarin juga ada yang info, Om kok buah saya tiba-tiba layu ya. Sedangkan dia nanam di atas dak. Nyiramnya mungkin telat-telat. Apalagi kalau udah dia feeling ada hujan lah. Seolah udah banjir ya, media enggak, belum tentu. Kecuali hujan berterus-terusan, mungkin ya dia udah masuk cukup. Tapi kalau hujan besar cuma 1 jam misalkan, itu biasanya dia sudah kurang. Apalagi itu tadi pohon lagi rindang, lagi banyak buah. Kita tahu selama ini dan kita juga ngalamin ketika musim hujan tinggi-tingginya itu pasti ngepek ke pertumbuhan anggur, baik yang berbuah pun yang berbuah. Terutama pohon yang masih lemah ya. Ada kala kerdil, busuk akar, terus mati gitu. Terutama buah rontok itu memang fakta. Tapi pertama saya pribadi nggak akan sedikit pun menyalahkan air hujan. Tuh. Kita akan selalu berprinsip gini teman-teman, air hujan itu berkah. Pasti ada efek yang di mata kita buruk, pasti ada di sisi lain tuh ada manfaat dan hikmah yang lebih besar. Itu aja dulu. Baru di sisi itu kita berusaha mengantisipasi gitu kan. Nah, jadi ketika daun kena air hujan banyak basah terus, air dari media juga basah terus, jadi kan saling over gitu kan. Nah, itu yang akhirnya ketika air hujan itu terus-terusan, kita nggak pakai atap, akhirnya akar minum terus, matahari kurang, akhirnya lari ke buah-buah air itu. Akhirnya buah pada crack pecah. Kalau bisa sih mungkin daun kena, media nggak bisa. Dengan cara ditutup teman-teman. Nah, untuk mengurangi jumlah air yang diserap tanaman. Karena daun pun menyerap air. Akar apalagi gitu kan. Ditambah matahari misalkan udah musim hujan lagi parah-parahnya, jarang keluar ya matahari, mendung terus. Hujan kadang-kadang pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Nah itu kan sering efek gitu. Cuma kita hanya berusaha antisipasi, tetap nggak, kadang-kala hasil juga nggak bisa maksimal kan. Gitu. Tetap ada kekurangan-kekurangan, tapi minimal kita udah berusaha. Itu tadi selain apa, yang lain dua kita sampaikan tadi, yaitu penyemprotan. Tadi selain kalsium, ya bukan berarti pupuk anti hamanya nggak penting. Itu tadi kita kan paling nggak ya sesuai ini ya kebiasaan. Kalau udah musim hujan kita biasanya agak perbanyak penyemprotan. Tapi juga nggak sampai seminggu 2 kali atau 3 kali. Paling cepat kita seminggu sekali. Ya. Kalau ini ya mungkin bisa antara seminggu sampai 10 hari ya semprot anti jamur. Lalu insektisidanya juga. Kalau kayak gini Om Rodi pakai itu obatnya apa? Kita kemarin antrakol. Untuk perawatan ya, untuk jaga-jaga karena belum terserang, alhamdulillah semprot. Teman-teman kalau nyemprot usahakan gini teman-teman. Jangan cuma dari jarak jauh. Apalagi kalau ini berinya padat. Ya, usahakan tembak ke deket nih supaya masuk ke ini nih. Sela-sela ini jadi batangnya ini, batang tulangnya ya, ini kena semua usahakan. Karena disitulah kadang awal mulanya jamur nempel. Bukan nempel di sini lalu ke dalam, tapi di dalam dulu tumbuh, baru makin banyak makin ke sisi luar juga. Jadi ini penting teman-teman. Makanya itu jadi salah satu fungsi penjarangan. Gitu. Jadi ya itu tadi salah satu lagi ketika musim hujan usahakan buah itu harus dijarangin. Ya, terutama yang itu tadi nggak pakai atap ya. Karena sering kena hujan, kalau dia padat buah rapat, dia akan lebih lembab di dalam. Ketika sekali-kali ada matahari dia tetap nggak kena matahari karena saking lembabnya, ya udah jamur berkembang biak.
Kalau inseknya Om Rodi pakai apa? Insek kita ada beberapa ya. Sekarang kita insek ada Avidor, itu bergantian ya Kang ya. Ada Kurakron, ada Decis. Kalau fungisida kita ada Antrakol, ada Nordok, kadang-kadang Nativo. Jadi dosisnya kita ikuti aja, di anjurannya berapa mili, sebisa mungkin ikuti aturan itu. Sebelum saya tutup, apa yang tadi saya sampaikan itu hanya sebagian ikhtiar kita. Ikhtiar kita dalam upaya menanam anggur ya. Jadi satu, kita jangan berprasangka buruk adanya hujan. Jangan dipikirin kita hujan bakal bikin rusak kebun saya, bikin rusak tanaman saya, jangan. Itu berarti kita berprasangka buruk atas ketetapan yang Maha Kuasa. Jadi satu, kita berprasangka baik. Hujan banyak manfaat, pasti akan ada manfaat yang lebih banyak baik saat itu atau setelahnya. Kita syukuri aja hujan sambil kita ikhtiar. Tadi yang seperti kita lakukan itu pengalaman kita. Ya silahkan teman-teman barangkali mau coba atau punya trik-trik sendiri, insya Allah banyak cara. Itu dia teman-teman. Sekali lagi, hujan itu bukan sebuah momok yang Nikmatin menakutkan. aja ya. Bahwa hujan itu bermanfaat. Gitu. Jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat gitu Om ya. Amin. Oke Om Rodi, siap. Saksikan terus Hobi Papa Official teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang disampaikan oleh Om Rodi ke depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.